selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari siapkan hatinya untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Dan di pagi hari ini kami bersyukur kami bisa menikmati hari yang baru, hari yang cerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan di pagi hari ini kami juga rindu mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang sebentar kami renungkan, kami baca. Oleh karena itu kami mohon Tuhan tolong mampukan kami agar kami bisa memahami firman Tuhan ini dengan baik dan kami dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga, ayatnya 11 sampai ayatnya ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah gunakan setiap kesempatan.
Saudara, kita sering mendengar atau mengatakan kalimat seperti ini. Kesempatan tidak mungkin datang dua kali. Ini sering kita gunakan pada saat seseorang pergi liburan ke tempat yang sangat jauh. Maka orang-orang yang tinggal di sana berkata, kamu harus ke tempat ini atau ke tempat itu. Karena belum tentu kamu datang lagi ke tempat ini. Mungkin ini satu-satunya kesempatan bagi kamu untuk mengunjungi beberapa tempat wisata. Atau seseorang yang sedang bermasalah dan kemudian ia ingin minta maaf kepada orang itu, tetapi jarang sekali ia bertemu dengan orang yang bermasalah dengan dia. Maka ketika suatu hari mereka bertemu tak terduga, maka teman-teman dari orang ini berkata, ini kesempatan bagimu untuk minta maaf, sebab kesempatan tidak mungkin datang dua kali. Nah, demikian juga dengan bacaan kita hari ini. Setelah mukjizat yang terjadi, yaitu orang lumpuh sejak lahir itu disembuhkan, banyak orang berbondong-bondong menggurumuni Yohanes dan Petrus. Sebab orang lumpuh yang sembuh tadi mengikuti mereka dan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita melihat Petrus menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil kepada banyak orang pada saat itu. Hal yang mau disampaikan oleh Petrus adalah Petrus sedang meluruskan pemikiran orang-orang yang ada di situ, bahwa mereka tidak punya kuasa. Yang punya kuasa adalah Kristus Yesus. Perhatikan ayat ke-12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Jadi orang-orang pada saat itu memiliki pemikiran kalau Petrus dan Yohanes itu punya kuasa seperti ahli sihir pada umumnya. Petrus menyinggung kalau Allah leluhur mereka pun, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, memuliakan Yesus Kristus yang punya kuasa itu. Ini menegaskan bahwa Yesus yang mereka tahu salibkan pada saat itu adalah setara dengan Allah. Allah yang maha tinggi pun memuliakan dia. Petrus bersaksi bahwa mereka adalah saksi mata kalau Yesus itu benar-benar hidup dari antara orang mati. Bukanlah sebuah karangan seperti yang disampaikan oleh pemuka-pemuka agama pada saat itu, bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya pada tengah malam. Kemudian Petrus memberitakan Injil dan mengajak orang banyak itu sadar dan bertobat supaya dosa mereka diampuni, dihapuskan oleh Kristus. Petrus menyampaikan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan dan pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pikiran Petrus sebelumnya, dia tidak memiliki agenda untuk datang ke sana dan memberitakan Injil di depan banyak orang. Awalnya mereka cuma pergi sembahyang seperti pada umumnya, yaitu di dalam bait Allah seperti biasanya. Tetapi agenda Tuhan lebih dari agenda yang mereka pikirkan. Tuhan mau mereka menggunakan setiap kesempatan apapun itu untuk memberitakan Injil. Bukan secara kebetulan mereka bertemu dengan seorang yang lumpuh yang menghantar mereka memberitakan Injil di depan banyak orang. Petrus tidak berhenti pada saat itu. Pada saat ia melihat orang lumpuh itu kemudian dia sembuhkan, dan orang-orang di sekitar yang melihat kesembuhan itu pun kagum dan memuliakan Allah. Petrus menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Allah yang mereka muliakan itu, siapa dia sebenarnya, yaitu Yesus Kristus yang mereka sudah tahu, tetapi mereka sebenarnya tidak percaya kepadanya. Saudara, inilah yang diberitahu Petrus kepada orang banyak pada saat itu. Saudara, seringkali Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang belum percaya, atau peristiwa tertentu yang sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil. Tetapi kebanyakan orang bukan, tidak mau memberitakan, tidak mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Ketika tetangga kita sakit dan belum percaya, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita untuk memberitakan Injil tentang Dia yang mampu memberikan kelegaan, memberitakan tentang Yesus yang mengampuni dosa kita. Kita tidak harus menunggu tim pemerhati turun tangan terus PI, tidak harus. Saudara bisa bercerita tentang kesaksian hidup saudara bertemu dengan Tuhan Yesus, bagaimana hidup saudara diubahkan oleh Tuhan Yesus. Atau kita ke pasar dengan tidak sengaja bertemu dengan seseorang
Dan orang itu bercerita tentang kehidupannya, tentang keluarganya. Mungkin dia menghadapi begitu banyak masalah. Kita bisa gunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil tentang Kristus. Bagi Petrus, setiap kesempatan adalah waktu untuk Tuhan. Demikian juga dengan kita, setiap kesempatan harusnya itu adalah waktunya kita bercerita tentang Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, ada perintah yang utama dan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga, yaitu untuk bersaksi dimanapun kita berada. Mari kita menjadikan pemberitaan Injil menjadi gaya hidup kita hari lepas hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.